Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat imanuna, ayah adalah figur sangat penting dalam setiap fase sejarah. Maka berproses menjadi ayah adalah amalan yang bernilai sangat tinggi di dalam sejarah, karena dia akan mencetak tokoh sejarah yang dari tangannya kualitas peradaban ini akan naik kualitasnya. Nah, karena sebegitu pentingnya peran ayah ini, Islam mengapresiasi peran ayah ini dengan apresiasi yang juga sangat tinggi. Al-Quran mengabadikan nama-nama orang yang terlibat dalam proses ini. Sebutlah Imran, Nabi Ibrahim, Yakub, Nabi Adam, bahkan Nabi Nuh. Sehingga dari sekitar 17 ayat yang berbicara tentang relasi ayah dan anak di dalam Quran, itu 14 diantaranya aktornya adalah ayah. Sahabat imanuna, dunia sedang dilanda apa yang disebut sebagai fatherless country, negeri tanpa ayah. Negeri di mana anak-anaknya itu absen dari peran ayah. Dan ini dampaknya cukup luar biasa. Di Amerika para ahli melakukan penelitian. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya terutama, menghasilkan anak-anak yang rendah diri, kekanak-kanakan, tidak mandiri, baliknya lebih cepat dari akilnya lambat gitu ya. Kemudian mental untuk tanggung jawab itu rendah, kemudian kemampuan untuk menanggung resiko juga rendah. Kemudian rokok, alkohol, narkoba dan seterusnya itu menjadi hal yang dekat dengan mereka itu. Jadi ternyata jauhnya ayah dari anak-anak ini begitu serius dampaknya. Nah, di dalam Islam, pendidikan anak itu memang merupakan tanggung jawab antara keduanya, ayah dan ibu. Bagaikan dua sayap pada seekor burung, begitulah peran ayah menyeimbangkan terbangnya burung itu. Karena maskulin dan feminim yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak itu hanya bisa diajarkan secara berbeda oleh ayah dan ibunya. Kemudian kerasnya kehidupan versus lembutnya kemanusiaan itu juga hanya bisa diajarkan oleh ayah dan ibu secara berbeda. Kemudian persaingan hidup dan mental mengutamakan orang lain itu demikian juga gitu. Ada sebuah contoh kasus di mana di tahun 2006 seorang ibu tega membunuh 3 orang anaknya dengan cara dibekap berbantal. Kemudian di tahanan ada seorang psikolog yang melakukan wawancara dengan menanyakan ibu, kenapa ibu tega membunuh anak ibu sendiri. Ternyata jawabannya cukup mengagetkan. Si ibu ini rupanya sangat frustrasi dengan kondisi sosial. Kerusakan sudah demikian tinggi, kemudian tawuran anak-anak sering terjadi, narkoba, mabuk-mabukan dan seterusnya di lingkungan gampang dia temukan. Sehingga ketika dia melihat itu dan melihat ketiga anaknya yang masih kecil itu, dia sangat khawatir nanti anaknya akan terjerumus ke sana. Maka dia mengatakan, saya tidak sanggup untuk mendidik anak saya sendirian sementara lingkungan begitu rusaknya. Lebih baik anak-anak saya ini saya bunuh, saya selamatkan ketika dia masih kecil, sehingga dia nantinya masih bisa masuk surga, daripada dia tidak selamat di dunia kemudian masuk neraka. Biarlah ibunya yang masuk neraka, yang penting anak-anak saya masuk ke dalam surga gitu. Nah, ternyata begitu mirisnya dampak dari ketidakhadiran ayah ini gitu. Nah, bagi kita harus jujur mengakui bahwa ada sebagian dari persoalan fatherless country itu yang kita alami. Maka kita harus menempatkan ini sebagai cambuk buat kita untuk lebih dekat dengan anak-anak, untuk lebih peduli dengan persoalan anak kita. Ketika anak-anak punya persoalan dengan sekolahnya, bagaimana meningkatkan kualitas sekolah anak-anak, memudahkan proses belajar mereka, atau mengawasi pergaulan mereka, memberikan tuntunan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak itu menapaki jalan sejarahnya itu dengan baik. Nah, di sisi lain kita punya contoh-contoh yang konkret bisa kita contoh. Nabi Ibrahim dari jarak yang jauh dari Palestina ke Mekah di mana Ismail itu berada, beliau bisa mendidik dengan baik. Kemudian Nabi Yakub juga begitu. Ketika Yusuf itu keluar dari rumah karena dianiaya oleh saudara-saudaranya, itu usianya 10 tahun.
dibuang ke sumur, diperdagangkan sebagai budak, kemudian masuk penjara dan seterusnya, itu tidak pernah ketemu dengan ayahnya, tetapi ayahnya masih bisa berperan dalam proses pendidikan Yusuf ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang di zamannya menjadi tokoh utama sejarah bahkan sampai sekarang gitu. Ini artinya ketika kita memahami bahwa figur ayah itu sangat penting dalam sejarah dan kita ingin berperan di situ, kita punya contoh yang hebat di sini. Artinya jalan terang untuk menjadi ayah yang keren itu terbuka lebar buat kita. Di sesi berikutnya kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.